Mochi dikatakan berasal dari negara Cina, tapi ada yang mengatakan bahwa makanan ini sebetulnya merupakan kudapan asli dari negara Jepang. Makanan ini menjadi salah satu makanan yang harus ada ketika dihidangkan pada tahun baru di negara Jepang. Pemilik pertama mochi kasuari lampion adalah almarhum Pak Kuswandi. Beliau dulunya pernah bekerja di orang Jepang sebagai pembantu untuk orang Jepang tersebut. Lalu beliau selalu membuat makanan yang namanya mochi itu, yang sekarang kita kenal. Beliau itu membuat mochi untuk hidangan-hidangan tamu orang-orang Jepang. Dan akhirnya beliau punya resep, kemudian dikembangkan dan dijual, yang dimulai pada tahun 1983 ketika didirikannya Mochi Lampion Kasuari. Untuk struktur organisasi di perusahaan Mochi Lampion Kasuari ada 4 bagian, yaitu untuk bagian manajemen, bagian gudang, bagian produksi, dan bagian store atau toko. Nah, untuk perekrutan karyawan, pada tahapan seleksi, perusahaan ini membutuhkan di bagian produksi untuk membuat mochi itu sendiri. Perusahaan ini memiliki 100 karyawan dari mulai manajemen, produksi, toko, gudang, dan driver. Penggajian perusahaan Mochi Lampion Kasuari ini di bagian produksi sistemnya adalah borongan, jadi sesuai dengan yang dibuat oleh karyawan. Kalau untuk weekend dan weekday itu pembuatannya berbeda-beda. Misalkan di hari Senin penjualannya sedikit, maka pembuatannya pun sedikit. Jadi untuk penggajian terutama di bagian produksi sesuai dengan pembuatannya oleh masing-masing karyawan. Sementara pada proses pembukuan di perusahaan Mochi Lampion Kasuari sudah memakai sistem. Untuk sistem penjualan meliputi untuk penjualan per hari, per minggu, dan per bulannya sudah terotomatis oleh sistem. Jadi perusahaan ini hanya tinggal merekap saja. Pemasarannya yaitu secara offline dan online. Untuk offline, kemungkinan banyak wisatawan yang datang ke Sukabumi, terutama Sukabumi banyak memiliki tempat wisata yang indah di setiap daerah-daerahnya. Sedangkan untuk online, yaitu melalui platform seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, dan Tokopedia. Bahan dasar pembuatan mochi itu dari tepung ketan dan tepung tapioka. Untuk adonan yang kenyal itu dari tepung ketan dan balurannya dari tepung tapioka atau tepung aci. Mochi Lampion Kasuari ini tidak membuka cabang karena ketahanan produk mochi itu tidak lama, hanya 3 hari saja, karena tidak menggunakan bahan pengawet. Maka dari itu, Mochi Lampion Kasuari ini tidak melakukan ekspor keluar. Sementara untuk pemasaran mochi itu sendiri hanya di sekitaran Pulau Jawa saja. Caranya yaitu tepung ketan dicampur dengan berbagai varian rasa. Ada yang menggunakan dari daun pandan dan daun suci, ada juga yang menggunakan pasta. Nah, untuk daun pandan dan suji ini di blender, kemudian airnya diambil dan dicampurkan ke dalam adonan tepung ketan. Kemudian setelah itu direbus dan ditambah gula dengan perbandingan 1:1. Gula dimasak secara terpisah, kemudian adonan tersebut disatukan menggunakan mesin. Setelah adonan kalis, kemudian masukkan ke dalam cetakan dan didinginkan. Setelah dingin, dipotong-potong dengan manual sesuai ukurannya dan digulung. Kemudian masukkan isiannya dengan banyak varian rasa. Setelah diberi isian varian rasa, kemudian dibalut menggunakan
menggunakan tepung kanji atau tepung aci. Untuk tepung acinya ini bukan aci mentah, tetapi aci yang sudah dimasak terlebih dahulu atau yang biasa kita kenal di sangrai. Selain memakai balutan aci, ada juga yang menggunakan balutan wijen dan cokokis krim dan lain-lain. Untuk pengemasannya masih mempertahankan dari bambu karena keunikan dan ciri khas utama mochi itu dari keranjang bambu tersebut, dan ada juga yang menggunakan box sesuai desain varian rasa. Pengolahan limbah untuk sampah organik dan anorganik langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah yang bekerja sama dengan Dinas Pengolahan Sampah, karena limbah dari pembuatan produk mochi lampion kasuari ini tidak ada yang berbahaya atau tidak mengandung bahan kimia.